Assalamualaikum teman-teman, jadi sini aku akan sharing tentang decluttering. Nah, ada hal yang membuat aku tertarik ketika aku baca suatu artikel pijarpsikologi.org. Aku nemu bacaan tentang decluttering barang, sebuah kegiatan yang nyingkirin barang-barang yang memang sudah tidak bernilai atau memberikan manfaat untuk hidup kita. Sebenarnya nggak mudah teman-teman, karena gini, setiap barang itu punya kekuatan emosional tersendiri dan juga kadang memiliki kenangan. Kalau misalkan kita ngebiarin barang yang udah nggak bernilai itu kita koleksi, akhirnya dia tuh bakalan numpuk gitu. Dan kalau misalkan dibiarin lagi, malahan rumah kita bakalan nggak rapi. Kalian sering nggak sih buku-buku berserakan, kertas bertumpuk, aksesoris kita kayak banyak sebenarnya yang nggak kepake tapi kita biarin gitu, kayak numpuk nggak jelas. Makanya di decluttering barang itu ada namanya spark joy. Jadi teknik ini tuh digunakan ketika kita melakukan decluttering barang. Nah, ketika kita menyortir barang-barang, kita tuh bisa megang barang tertentu terus kita lihat apakah barang ini masih mendatangkan kebahagiaan atau apakah barang ini masih bernilai dalam hidup kita. Nah, kalau misalkan barangnya ini udah nggak bernilai, ya udah kita kan bisa sumbangin atau mungkin dijual. Nah, tapi kalau misalnya kita masih ragu, kita bisa nyimpen barang ini terus dalam beberapa minggu kita lihat apakah memang benda ini benar-benar masih membuat kita bahagia. Nah, makanya decluttering barang ini bisa dilakukan secara episodik, nggak cukup sekali aja. Nah, decluttering barang juga mendatangkan banyak manfaat. Salah satunya adalah menurunkan sikap impulsif kita ketika berbelanja. Nah, teman-teman ngalamin nggak sih ketika teman-teman berbelanja di aplikasi online shop misalkan? Nah, teman-teman sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Tapi ketika teman-teman scroll, entah itu di aplikasi kuning, aplikasi hijau, atau aplikasi hitam yang ada simbol musiknya gitu, terus tiba-tiba teman-teman punya dorongan yang sangat kuat, ya seolah-olah tuh barang ini tuh harus dibeli dan barang ini tuh seolah-olah mendesak. Nah, dengan kita sering melakukan decluttering barang, sikap impulsif itu akan menurun. Karena terkadang teman-teman kita tuh selalu dibikin rumit gitu sama peraturan-peraturan kita sendiri, seolah-olah dituntut untuk mengikuti tren. Makanya decluttering barang ini benar-benar bagus banget, karena kita bisa lebih tahu nilai dari suatu barang yang akan kita beli. Kalau kita terus mengikuti tren atau kita ikut-ikutan dengan orang lain, kita bakalan punya persepsi kalau bahagia itu dari materi tertentu. Kalau kita punya sedikit barang, tapi barang-barang itu berharga dan memiliki nilai untuk hidup kita tuh bisa menjadi diri sendiri dan kita tidak terobsesi untuk mengikuti tren. Nah, manfaat selanjutnya adalah bagus untuk kesehatan mental, karena dalam beberapa penelitian itu ditemukan bahwa merapihkan sebuah barang itu bisa mengurangi tingkat stres kita. Kita bayangin aja, misalkan kita pulang kerja, pulang sekolah, pulang beraktivitas, itu kan lagi capek-capeknya ya, banyak perasaan yang campur aduk gitu. Kita capek, kita stres, terus banyak juga kan emosi negatif yang kita rasakan. Kita melihat rumah kita lebih rapih, kita melihat rumah kita lebih tertata, kita melihat rumah kita lebih luas, sehingga rasa lelah, stres, dan emosi negatif yang kita bawa saat pulang dari beraktivitas itu akan berkurang. Kenapa? Karena kita bakalan merasa lebih puas, merasa lebih lega, dan merasa lebih ringan. Sebaliknya, bayangkan kalian pulang dari beraktivitas, terus melihat rumah kalian berantakan, banyak barang-barang yang bertumpuk, buka lemari, banyak baju-baju yang tidak terpakai, tidak pernah kalian sentuh juga. Nah, kalau misalkan dibiarkan, sebenarnya ini secara tidak sadar akan menambah beban stres. Jadi gini, ketika kita melakukan decluttering barang, kita itu dibiasakan atau dilatih untuk lebih fokus pada hal-hal yang bernilai. Nah, sehingga ini juga ngaruh sama waktu kita. Kita akan lebih bisa memprioritaskan apa yang memang harus diprioritaskan. Jadi manajemen waktu kita akan lebih baik. Selain itu, poin plusnya adalah kita juga akan mudah bersyukur. Kenapa? Karena akan ada rasa cukup dari barang-barang yang kita miliki. Karena kan barang-barang yang kita miliki itu semuanya berharga dan bernilai. Jadi kita akan lebih bahagia dan juga lebih bersyukur sama barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, oke teman-teman, mungkin itu yang bisa aku share. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.